dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsi kalian pada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Apa komentar kalian mengenai cuplikan video tadi? Apakah teman-teman merasa terenyuh atau justru merasa tidak terima atas tuduhan tersebut? Sebenarnya ada apa sih? Kenapa beliau sampai berkomentar seperti itu? Pernyataan tokoh politik PDIP, Megawati Soekarnoputri, dilontarkan pasca terjadinya demonstrasi di Jakarta pada Oktober lalu. Namun, beliau terlampau menyederhanakan demo itu hanya sebatas kerusuhan dan perusakan fasilitas umum. Padahal, perusak fasilitas umum itu pun diidentifikasi bukan bagian dari mahasiswa yang memang bergerak dalam demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Terlepas dari masalah demonstrasi, pernyataan Megawati mengenai sumbangsih pemuda dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama, pernyataan Megawati sebenarnya mengandung pesan, yakni menantang anak muda untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsanya. Yang kedua, pemuda saat ini yang dikatakan sebagai generasi milenial memang dinilainya belum memiliki kontribusi nyata. Antara yang pertama, baik yang kedua, sebenarnya akan bertemu di ujung titik pertanyaan yang sama. Apa sih kontribusi yang sudah dilakukan pemuda, khususnya selama masa pandemi ini? Kita bisa melihat bahwa pemuda kita di masa pandemi sekarang ini telah berjuang dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Pemuda itu beradaptasi, bertransformasi. Misalnya, ketika peristiwa tahun 1928, di mana terjadi puncak dari sebuah perjuangan mempersatukan seluruh bangsa menuju cita-cita kemerdekaan yang ditandai dengan Sumpah Pemuda. Tahun 1945 terkenal peristiwa Rengas Dengklok, yakni ketika pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera mengumandangkan kemerdekaan. Kemudian tahun 1998, peran pemuda sangat diakui kala itu, yang mana terjadi puncak kerusuhan pada masa rezim Soeharto yang menuntut reformasi. Lalu di tahun 2019, pemuda dari berbagai kota menggelar demonstrasi menolak RKUHP dan RUU KPK dan sejumlah RUU bermasalah lainnya. Pada tahun 2020, di mana generasi sekarang lebih adaptif dengan kondisi akibat pandemi, sehingga perlu mengerem kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan. Dari pembabakan peristiwa tadi, saya bermaksud menyampaikan bahwa artikulasi peran pemuda beradaptasi dengan lingkungannya itu berbeda pada setiap masanya, menyesuaikan dengan apa yang bisa ia lakukan dan bagaimana cara melakukannya pada masa itu. Kita semua tahu fakta bahwa tidak mungkin ada proses demokratisasi yang cukup besar tanpa ada protes-protes panjang yang dilakukan oleh pemuda. Protes-protes panjang yang sudah dilakukan dari sejarah masa lalu, di mana pemuda dikatakan sangat memiliki pengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemudian, menilai pemuda pada zaman ini cenderung tidak memiliki pengaruh sebesar itu adalah suatu keegoisan. Jika dilihat dari teori sosiologi pemuda, yakni gerakan sosial, memandang pemuda itu selalu aktif di dalam kegiatan sosialnya, yang perubahannya adalah nyata, di mana aktivitas-aktivitas dalam gerakan sosial tersebut merupakan sebuah aksi kolektif yang rasional dan mengandung nilai-nilai yang positif. Di masa pandemi sekarang ini, pemuda sudah berperan aktif kok melalui kegiatan sosialnya dalam melawan pandemi COVID-19 untuk membuat perubahan yang nyata. Berikut kontribusi yang sudah dilakukan pemuda semasa pandemi. Dengan memanfaatkan media sosial, pemuda meningkatkan literasi guna menciptakan platform online seperti platform Instagram bernama Indonesia Lawan Corona. Juga bantuan hashtag di rumah aja. Diharapkan dengan cara ini dapat menggiring masyarakat untuk membaca informasi yang akurat agar terhindar dari ratusan hoax yang ada.
Lalu, sebagai pemuda yang paham akan bahaya COVID-19 tentu mampu memberikan contoh kepada orang lain, dapat dimulai dari orang terdekat yakni anggota keluarga. Dengan menerapkan pola hidup sehat yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan seperti sering mencuci tangan, memakai masker saat keluar rumah, mandi setelah dari luar, menjaga jarak, dan lain sebagainya, serta menjalankan kebijakan new normal yang berlaku sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah apabila tidak memiliki urusan yang benar-benar sangat penting. Bagi pemuda, melakukan gerakan sosial bukanlah hal yang baru. Seperti saat pandemi, pemuda beraksi misalnya dengan menggalang dana, menyumbang APD, membagikan masker gratis, serta memberikan sosialisasi pemahaman mengenai protokol kesehatan. Namun sayangnya, pemuda kita juga masih turut menyumbang angka positif COVID-19. Tentu hal ini dapat terjadi akibat kurang disiplinnya kita sebagai individu dan kurangnya kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, masih perlunya untuk terus dipantau mengenai perkembangan COVID-19 dan memberikan pemahaman kepada tiap-tiap individu agar mereka mengerti bahwa bahaya COVID-19 adalah nyata. Baik buruknya suatu bangsa ke depan nanti tergantung bagaimana generasi mudanya. Untuk dapat terlepas dari keterpurukan ini, pemuda perlu meningkatkan kesadaran untuk ikut bertanggung jawab dan mengambil bagian dalam menangani kondisi bencana ini. Terakhir, kutipan dari Bapak Hugeng, baik menjadi orang penting tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Tetap menjaga kesehatan, salam.